Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Pada video kali ini kami melanjutkan kembali pembahasan yang telah dibahas pada video sebelumnya, yaitu berkenaan dengan sholat yang wajib diqodho bagi wanita yang haid, yang mana pengetahuan tentang hal ini bukan hanya wajib bagi para kaum wanita yang mengalami haid saja, namun juga wajib bagi para suami, yang mana apabila seorang suami memiliki istri yang tidak memahami hal tersebut, maka wajib bagi sang suami untuk mengajarkan hal tersebut kepada istrinya, atau setidaknya mengarahkan kepada istrinya untuk belajar tentang hal tersebut, setidaknya mengizinkan istrinya untuk mempelajari hal tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sholat yang wajib diqodho oleh wanita yang haid itu ada dua bagian. Yang pertama adalah sholat yang ditinggalkan ketika haid itu datang, dan sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut. Dan penjelasan tentang hal ini telah kita bahas bersama di video sebelumnya. Dan bagian yang kedua adalah sholat yang ditinggalkan ketika haid itu selesai, dan sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut. Dan bagian yang kedua inilah yang akan kita bahas bersama dalam video kali ini. Adapun rumusan sholat yang wajib diqodho karena tertinggal waktu sholat di akhir haid seorang wanita adalah sebagai berikut. Ketika seorang wanita haid kemudian selesai pada waktu subuh dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk bersuci dan untuk melaksanakan sholat subuh, maka wajib bagi wanita tersebut untuk segera bersuci dan melaksanakan sholat subuh secara ada. Artinya tidak ada yang diqodho di sini. Dan ketika ada wanita yang haid kemudian selesai pada waktu sholat duhur dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan toharoh dan melaksanakan sholat duhur, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat duhur secara ada. Dan di sini juga tidak ada qodho. Dan ketika seorang wanita haid kemudian selesai pada waktu asar dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan toharoh atau untuk bersuci dan melakukan sholat asar, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat asar secara ada. Dan di dalam Risalatul Mahid diwajibkan juga untuk mengqodho sholat sebelumnya, yaitu sholat duhur. Alasannya karena sholat duhur dan sholat asar itu bisa dijamak. Dan ketika haid selesai pada waktu maghrib dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk bersuci dan untuk melaksanakan sholat maghrib, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melaksanakan sholat maghrib secara ada. Artinya tanpa qodho dan tidak ada yang diqodho di sini. Dan ketika haid selesai pada waktu isya dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk digunakan bersuci dan digunakan untuk melaksanakan sholat isya, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melaksanakan sholat isya secara ada. Dan wajib pula mengqodho sholat sebelumnya, yaitu sholat maghrib, karena sholat isya dan sholat maghrib itu bisa dijamak. Ini
bagian B yang pertama, dan ini bagian B yang kedua. Ketika seorang wanita haid kemudian selesai pada waktu subuh dan tersisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan toharoh atau bersuci dan melaksanakan sholat subuh, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melaksanakan sholat subuh secara qadha, namun tidak ada qadha yang lainnya, karena sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. Ketika haid selesai pada waktu zuhur dan sisa dari waktu zuhur tersebut tidak cukup untuk melakukan toharoh atau untuk bersuci dan untuk melakukan sholat zuhur, maka ada kewajiban bagi wanita tersebut untuk melaksanakan sholat zuhur dengan cara qadha, dan tidak ada tambahan qadha sholat lainnya. Dan ketika haid selesai pada waktu asar dan sisa dari waktu asar tersebut tidak cukup untuk melakukan toharoh atau untuk bersuci dan melakukan sholat asar, maka kewajiban wanita tersebut adalah mengqadha sholat asar dan juga mengqadha sholat zuhur sebelumnya. Alasannya adalah karena sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar. Dan ketika haid atau menstruasi selesai pada waktu maghrib, dan dari sisa waktu maghrib tersebut tersisa waktu yang tidak cukup untuk melakukan toharoh atau untuk bersuci dan melakukan sholat maghrib, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan sholat maghrib meskipun dengan qadha, dan tidak ada kewajiban qadha sholat lainnya. Yang terakhir, ketika haid selesai pada waktu isya dan sisa waktu yang ada tidak cukup untuk melaksanakan toharoh atau untuk bersuci dan melaksanakan sholat isya, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melaksanakan sholat isya secara qadha, dan diwajibkan pula untuk mengqadha sholat maghrib sebelumnya, karena sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya cukup sekian dari kami. Jika bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.